Viral, Purbaya ditinggal menteri lain. Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Gedung Danantara pagi itu tampak ramai. Kamera, wartawan, dan pejabat tinggi negara berbaur dalam suasana formal namun santai. Di antara kerumunan, 4 menteri terlihat berdiri bersama. Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Pratikno, dan Zulkifli Hasan. Mereka tersenyum, berjabat tangan, lalu berjalan menuju pintu keluar. Sementara itu, satu sosok masih berdiri sendiri di depan para wartawan, tertawa pelan menyaksikan pemandangan itu. Ia adalah Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan. Hanya 10 detik yang direkam kamera, namun cukup untuk membuat seluruh negeri penasaran. Video pendek berdurasi 12 detik itu pertama kali diunggah oleh jurnalis ekonomi di platform X. Dalam hitungan jam, tayangan itu menyebar kemana-mana: Instagram, TikTok, YouTube Shorts, hingga grup WhatsApp keluarga. Captionnya sederhana: 3 menteri pergi, 1 tertawa sendirian. Namun di dunia maya, kesederhanaan justru sering menyalakan api viralitas. Warganet mulai menebak-nebak ada apa sebenarnya di balik senyum itu. Foto aja nanti foto Pak aja Menteri Keuangan kita tinggal. Foto aja nanti Menteri Keuangan yang Menteri Keuangan. Pak Purbaya. Kita foto Menteri Keuangan di sini. Purbaya lagi, Pak. Purbaya lagi, Pak. Aku hanya foto aja ya. Kita foto aja. Kita foto yang jawab Menteri Keuangan. Oke. Selamat. Selamat bertugas, Pak. Selamat bertugas. Bertugas. Komentar pun bermunculan. Waduh, kok ditinggal bareng-bareng gitu? Tulis seseorang. Mungkin buru-buru ke rapat lain. Tapi kok kompak banget jalannya? Sahut yang lain. Ada juga yang menulis dengan nada kagum. Purbaya tetap elegan meski ditinggal. Salut. Tapi ada pula yang lebih tajam. Ini sinyal dingin antar menteri kah? Dalam sekejap, potongan kecil dari acara ekonomi berubah menjadi bahan gosip politik nasional. Untuk memahami konteks, mari kita kenal lebih dekat. Purbaya bukan wajah baru di pemerintahan. Ia ekonom senior, dikenal tajam dalam analisis dan berani menyampaikan pandangan berbeda. Di banyak forum, Purbaya sering terlihat tenang, tidak reaktif, namun lugas. Karakter seperti itu membuat publik cepat bersimpati, apalagi ketika kamera menangkapnya tersenyum saat ditinggal rekan-rekan sejawatnya.
Teori bermunculan bak hujan di sore Jakarta. Ada yang bilang, mungkin perbedaan pandangan soal ekonomi mulai terasa. Ada yang menulis dengan nada menggoda. Geng 3 menteri jalan bareng, Purbaya belum diajak grup wah. Dan tentu saja, ada yang sinis. Ini pasti sinyal politik menjelang reshuffle. Semua spekulasi itu lucu sekaligus menggambarkan satu hal. Betapa cepatnya publik Indonesia membaca simbol, bukan sekadar fakta. Di tengah kehebohan, sikap Purbaya justru menenangkan. Dalam rekaman Kompas TV, ia tertawa ringan, melambaikan tangan pada awak media. Tak ada ekspresi tersinggung. Tak ada nada kecewa. Gestur itu justru mengundang simpati. Banyak netizen menulis, ditinggal tapi masih bisa senyum, ini baru strong character. Sumber di lingkaran pemerintahan menjelaskan, keempat menteri itu memang punya agenda lanjutan setelah acara Danantara. Mereka bergegas menuju rapat koordinasi berikutnya. Artinya, tak ada drama politik, tak ada dinginnya hubungan. Tapi dunia maya terlanjur memaknainya lain. Di era kamera dan algoritma, fakta sering kalah cepat dari persepsi. Dalam beberapa jam saja, belasan kanal YouTube berita menayangkan ulang momen itu. Judul-judul bombastis bermunculan. Menteri Purbaya ditinggal di depan kamera. Kok bisa gini di depan publik? Setiap judul baru menambah gelombang tonton. Dan tanpa sadar, masyarakat menikmati sensasi drama di balik tawa seorang menteri. Dari momen sederhana ini, kita belajar banyak. Bahwa di era digital, satu gesture bisa punya 1000 tafsir. Kadang, bukan isi rapat yang penting, tapi siapa yang berdiri duluan, siapa yang tersenyum paling lama. Foto aja nanti sama Menteri Keuangan kita tinggal. Foto aja nanti Menteri Keuangan yang Menteri Keuangan. Power bayar. Menteri Keuangan tinggal. Purbaya lagi, Pak. Purbaya lagi, Pak. Aku aja foto aja ya. Kita foto aja. Kita foto yang jawab Menteri Keuangan. Oke. Selamat. Selamat bertugas, Pak. Selamat bertugas. Antara ini ya, Jawa Tengah Antara ini dari banyak pasti tadi dia persetujuan RKT 2025 dan beberapa rencana mereka kemudian pemilihan independen, komite independen dan antara sudah putus ini rapatnya berlangsung ada tanya macam-macam, ada jawab macam-macam. Jadi kami ke depan akan lebih baik karena mereka tahu kita Public House transparansi. Namun seringkali yang didapat justru potongan-potongan kecil yang dilebih-lebihkan. Pada akhirnya, Purbaya menunjukkan cara terbaik menghadapi sorotan. Tetap tenang, tetap tersenyum. Ia tidak membantah,
tidak membuat klarifikasi panjang, tidak menyerang siapapun. Dan justru karena itu, ia terlihat lebih kuat. Dalam dunia politik yang penuh drama, mungkin tawa kecil seperti itulah bentuk kemenangan sejati. 4 menteri pergi, 1 tetap duduk dengan senyum ringan. Kadang, dalam diam yang sederhana, tersimpan pelajaran besar tentang bagaimana menghadapi dunia yang terlalu cepat menilai. Foto aja nanti Foto Pak aja. Menteri Keuangan kita tinggal. Foto aja, nanti Menteri Keuangan yang Menteri Keuangan. Pak Berbayar. Bayar lagi, Pak. Bayar lagi, Pak. Aku hanya foto aja ya. Kita foto aja. Kita foto, yang jawab Menteri Keuangan. Oke. Selamat. Selamat bertugas, Pak. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Pertama saya di antara ini ya, Dewan Pengawas antara kali ini saya banyak sih. Tadi dia persetujuan RKAP 2025 dan beberapa rencana pergantian tadi kemudian pemilihan independen, komite independen dan antara sudah bersepakat. Dia rapatnya berlangsung tahun lalu. Bahas macam-macam, mereka jawab macam-macam. Jadi tahun yang akan akan lebih baik karena mereka tahu kita. Barangkali di balik senyum itu tersimpan pesan bahwa jabatan dan politik hanyalah panggung sementara. Sementara cara kita merespons lebih menggambarkan siapa diri kita sesungguhnya. Purbaya tidak perlu berkata banyak, cukup satu tawa kecil untuk menunjukkan bahwa ia tak terjebak dalam arus drama. Dalam kehidupan publik yang serba terbuka ini, kemampuan untuk tetap tenang di tengah hiruk-pikuk opini adalah kekuatan langka. Ia seakan mengingatkan, jangan buru-buru menilai, jangan mudah terbawa arus, karena kadang yang tertawa terakhir bukan karena menang tapi karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan bagi jutaan penonton di balik layar ponsel, mungkin itulah pelajaran tersirat dari video 12 detik itu. Bahwa elegansi tidak selalu muncul dari podium dan pidato panjang, melainkan dari ketenangan seseorang yang tetap tersenyum bahkan ketika dunia sedang ramai membicarakannya. Foto aja nanti Pak Foto Menteri aja. Keuangan kita tinggal. Foto aja, nanti Menteri Keuangan yang Menteri Keuangan. Pak Berbayar. Bayar lagi, Pak. Bayar lagi, Pak. Aku hanya foto aja ya. Kita foto aja. Kita foto, yang jawab Menteri Keuangan. Oke. Selamat. Selamat bertugas, Pak. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Pada juga Maju, Pak. Pak, izin maju sedikit, Pak. Pak, nggak nyampe, Pak. Kabelnya, Pak. Maju sedikit, ini kan Pak. rapat saya, ini rapat pertama saya di dan antara ini ya, Dewan Pengawas dan antara sekali ini saya banyak apa sih tadi dia persetujuan RKAT 2025 dan beberapa rencana pergantian undang-undang termasuk tadi ada pemilihan independen, komite independen untuk
Dan di balik semua tafsir dan spekulasi, ada satu hal yang patut kita hargai. Keteguhan seorang Purbaya Yudisadewa. Ia tetap berdiri tegak, tetap tersenyum, tetap menjadi dirinya sendiri. Meski sorotan kamera datang bertubi-tubi, meski komentar datang dari segala arah, meski dunia digital menuntut reaksi cepat, ia memilih satu hal yang jarang dilakukan. Tenang, Purbaya. Mungkin tidak banyak yang tahu betapa beratnya berdiri di tengah badai opini. Tapi lewat sikapmu, banyak orang belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti harus membalas, melainkan tetap sabar, tetap bijak, dan tetap fokus pada hal yang benar. Tetaplah seperti itu, Pak Purbaya. Teruslah tersenyum meski dunia ribut menafsirkan. Karena terkadang, yang paling tenang justru yang paling paham arti perjuangan. Bangsa ini butuh lebih banyak sosok seperti Anda, yang berpikir dengan kepala dingin, yang bekerja tanpa banyak bicara, yang memilih ketenangan di atas kontroversi. Dan untuk setiap orang yang menonton video ini, ingatlah pesan sederhana dari kisah ini. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menanggapinya. Tersenyumlah seperti Purbaya, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu sudah dewasa menghadapi dunia yang kadang terlalu berisik. Sebab dalam hidup, yang menang bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling kuat hatinya. Dan hari itu, di Gedung Danantara, Purbaya telah menunjukkan kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan dalam diam.